Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jijoh Purworejo 3430. Selamat siang Mas, mau nanya Mas, saya kena asam udah sekitar 1,5 bulan ini. Saya udah ke dokter 3 kali tapi belum juga sembuh. Terus sekarang yang saya rasain perut begah dan perih. Terus terus bukan atau bahkan ya, terasa panas dan kepala sakit dan keliengan. Mohon penjelasannya Mas, apa yang harus saya konsumsi dan apa yang harus saya hindari. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini teman-teman ya. Ini adalah channel yang membahas seputar lambung ya, berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengetahuan saya dan berdasarkan ini pengalaman dari beberapa teman-teman kita, barangkali bermanfaat. Jadi intinya di channel ini kita berbagi pengalaman atau diskusi bersama. Oke, saya akan menjawab Kak Jijo. Siang juga Mas, terima kasih sudah komen ya. Jadi kakak ini sudah mengalami keluhan asam 1,5 bulan ya, udah ke dokter juga. Kemudian apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus dihindari. Oke, yang harus dihindari dulu yaitu adalah obat lambung. Nah, kalau teman-teman harus menghindari obat lambung, siapa yang pro dan siapa yang kontra bisa komen ya. Nanti saya akan menjawab komen teman-teman dengan video seperti ini. Kenapa obat lambung harus dihindari? Karena obat lambung untuk penanganan sementara. Untuk penanganan dalam jangka waktu panjang tidak boleh konsumsi tidak boleh konsumsi obat lambung. Kenapa? Akan mempengaruhi ya adaptasi dari asam lambung kita. Nanti efeknya malah ke yang lain-lain nanti ya. Oke, kemudian yang harus dikonsumsi karena di sini kita lihat ada perut begah dan perih, kita sembuhkan perihnya dulu. Perih adalah peradangan atau gastritis ya, atau luka lambung. Kita perbaiki atau kita sembuhkan dulu perihnya dengan konsumsi pati garut atau pati singkong, kemudian kunyit ya, kemudian madu, kemudian lidah buaya dan rebusan daun binahong atau teh binahong juga bisa. Kemudian setelah nanti perut perihnya sembuh ya, atau yang panas ini saya kurang tahu ya, Kak Cico komen lagi ya. Yang terasa panas ini di mana? Kemudian kepala sakit, keliengan. Keliengan ini efeknya dari penyerapan nutrisi kurang maksimal ya, karena sedang mengalami keluhan asam lambung. Kemudian perut begah, ini asam lambungnya kurang asam. Karena apa? Karena perutnya perih. Ketika ada peradangan, umumnya asam lambung kita mengalami perubahan pH. Dari yang pH semestinya dia asam, dia naik nih menjadi normal atau menjadi basah sehingga perut begah. Ya, karena tidak bisa mengolah makanan dengan baik karena enzim pencernaannya tidak aktif. Untuk penanganan dari asam lambungnya, mengembalikan pH asam lambungnya dibantu dengan menggunakan cuka apel atau bisa menggunakan nih cuka nanas juga bisa, atau bisa menggunakan sebentar nih cuka lemon. Namun kalau cuka lemon teman-teman pakainya yang merek ini ya. Jadi cuka lemon, cuka nanas, cuka apel bisa. Kalau saya pakai cuka apel, sekarang saya kombinasi. Saya sudah pakai cuka nanas juga ya. Saya pakai probiotik cair juga nih. Saya juga pakai tape singkong. Jadi saya pakai 5 probiotik. Saya kombinasi namun ya. Namun tidak setiap hari 5 itu tidak. Oke, kemudian Kak Cijo ya. Ini fokusnya untuk gastritisnya dulu. Perut perihnya harus disembuhkan dulu ya. Jangan menangani perut begahnya dulu ya, karena ada peradangan, tidak boleh. Untuk menangani perut begahnya, memperbaiki asam lambungnya belum boleh dulu ya. Kakak bisa menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, silakan dikombinasi. Semisal pakai pati singkong ya, atau kanji silakan pagi semisal. Kemudian kunyit taruh di siang silakan, sore lidah buaya juga silakan. Atau mau pakai teh binahong juga bisa, silakan. Misal teh binahong diminum pagi ya, siang kunyit ya, kemudian sore teh binahong lagi silakan Kak Cijo ya. Nanti kalau udah sembuh perihnya, panasnya, lukanya udah sembuh ya. Nanti kita perbaiki asam lambungnya biar tidak begah, biar tidak keliengan, biar tidak kepala sakit gitu ya. Jadi pemulihannya bertahap. Bagi teman-teman yang tidak ada perut perih, langsung bisa diperbaiki asam lambungnya. Namun untuk Kak Cijo, karena perut perihnya
perbaiki dulu perut perihnya, sembuhkan dulu perut perihnya atau gastritisnya ya. Itu Kak Cico, silakan komen ya, udah tak sebutkan tadi apa yang harus dihindari. Oke, ada yang lupa makanan yang harus dihindari ya, segala jenis makanan pedas, segala jenis makanan asam, segala jenis makanan berpengawet, segala jenis makanan berpewarna, segala jenis makanan mengandung tepung terigu, ya. Kemudian makanan berlemak juga tidak boleh, ya. Saya sebutkan, coba contohnya ya, keju, susu, bakso, mie, rawon, soto, ya. Kemudian kerupuk, aneka snack, sosis, nugget, kemudian yang berpewarna saus juga tidak boleh. Kecap itu juga sangat sensitif. Kemudian untuk buah juga tidak boleh semua buah. Buah yang aman adalah kurma dan alpukat. Kemudian makanan yang aman yaitu nasi lunak ya, karena ada peradangan. Sayur-sayur bening, bayam, kelor, sop silakan, sop tanpa kubis. Kemudian telur rebus boleh, telur ceplok, telur dadar boleh. Kemudian dada ayam, paha ayam silahkan. Ayam kulitnya jangan dimakan. Kemudian ikan air tawar silahkan. Kalau bisa sehari-hari ini jangan digoreng semua. Namun kalau bosen ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh. Makan semisal telur digoreng, ayam digoreng atau ikan digoreng silahkan gitu Kak Cicu ya. Namun setiap hari kalau bisa telur rebus ini yang harus ya, minim 1 sampai 3 butir lah. Ini 3 4 ya. 1 sampai 4 butir silahkan gitu ya. Kalau saya dulu 1 sampai 4 butir. Kalau istri saya dulu 1 sampai 2 butir sehari ya. Saya adalah pejuang GERD ya, non gastritis yang udah pulih di 9 bulan. Istri saya mengalami gastritis kronis sembuh di 4 bulan. Ya alhamdulillah. Oke gitu Kak Cicu dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Silakan dibalas dengan komen Kak Cicu video ini ya. Salam sehat dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.